Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ananda semua yang menjalankan daring di rumah. Senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Kalaupun ada di antara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan dan bisa kembali beraktivitas. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan angkat kedua tangannya. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anandaku yang soleh dan soleha, hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran pada muatan matematika tema 4 subtema 2. Nah, bila kemarin kita sudah belajar untuk menentukan bilangan pertama dan bilangan kedua atau mencari A dan B-nya sedangkan hasilnya sudah diketahui. Nah, bila kali ini kita akan menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Jadi, kita akan menentukan hasilnya sudah diketahui ya. Nah, jadi tinggal kita menentukan hasil bilangan pertama dan juga bilangan kedua yang tentunya harus sesuai dengan hasil dari selisihnya. Nah, kata kuncinya apa? Langkah-langkahnya untuk menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. 1, kita harus bisa untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Berarti bilangannya sama seperti kemarin ya, bilangan pertamanya harus lebih besar karena ini yang ditanyakan adalah selisih. Berarti kalau selisih dalam pengurangan, berarti bilangan pertamanya harus lebih besar dari bilangan kedua. Untuk kedua, yaitu untuk pendapat bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, untuk mendapatkan bilangan kedua, maka cukup kita mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang sudah diketahui atau hasilnya yang sudah diketahui. Nah, di sini ada rumus yang A, bila A dikurangi B, hasilnya 210. Berarti kita bisa mencari bilangan A dengan B-nya ya. A-nya bisa kita tentukan dengan bilangan sendiri. Berarti A-nya harus lebih besar. 300 dikurangi bilangan yang sudah diketahui 210, hasilnya adalah 90. Untuk menambah pengetahuan kita, pemahaman kita, mari kita mengerjakan latihan bersama dan nanti pun Ananda mengerjakan latihan secara mandiri ya. Di halaman boleh dibuka halaman 122, lalu kita lanjut pada halaman 123 untuk mengerjakan latihan. Baik, anak-anak lihat pada soal nomor 1. Di sini ada sebuah pertanyaannya. Tariklah garis untuk pasangan bilangan yang selisihnya 125. Berarti hasilnya sudah diketahui. Hasil dari selisih dua bilangan itu hasilnya harus menjadi 125. Berarti kita akan mencari pasangan bilangan pertama dan bilangan kedua, atau akan mencari bilangan A dan bilangan B ketika dikurangi, ini selisih, hasilnya harus menjadi 125. Nah, ingat kata kunci kemarin kita bisa mencari dari bilangan yang paling belakang. Misalnya di sini 125, berarti belakangnya adalah bilangan 5. Coba di sini kita cari pengurangan yang belakangnya bisa menghasilkan bilangan 5 misalnya. Coba ya. Anak-anak lihat, mungkin tidak ini 403 dengan 520. Berarti kalau 520 dikurangi 403. Kita lihat dulu belakangnya. 0 kurangi 3 tidak bisa. Kalau dipinjam jadi 10 kurangi 3 hasilnya 7. Sedangkan di sini belakangnya adalah 5. Berarti itu kemungkinan hasilnya tidak mungkin 125. Sekarang kita cari bilangan yang lain. Nah, coba lihat ini.
Ini ada 5 belakangnya untuk bilangan. Nah, bilangan pertamanya 600, bilangan keduanya 475. Sekarang lihat bilang. Nah, sekarang kita akan mencoba ini ya. Bilangan yang pertama 600. Ingat, bilangan pertamanya harus lebih besar dari bilangan kedua ketika melakukan pengurangan. Berarti kita akan coba 600 dikurangi 475. Nah, anak-anak bisa menggunakan langsung pengurangan bersusun pendek. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan pengurangan yang di atasnya ada bilangan 0, nolnya terdapat 0 kurangi 5, itu tidak bisa ya. Jadi kita harus pinjam ke teman yang di sampingnya. Sedangkan teman yang di sampingnya juga 0. Nah, berarti kita harus meminjam ke teman yang ada di sampingnya lagi, yaitu ada bilangan 6. Tetapi kalau ada 0, 2 seperti ini, maka yang harus dipinjam itu adalah bilangan yang tengah dulu. Yang 0 yang tengah ini dulu. Berarti kalau 0 ini kita pinjam ke 6, nah, 0-nya kita hapus menjadi nilainya 10. Tadi 6-nya sudah dipinjam 1 ya. 6-nya menjadi 5. Nah, baru setelah kita rubah, baru yang depannya bisa kita pinjam ke teman yang di sampingnya. Ya, 0 kurangi 5 tidak bisa, maka kita harus pinjam ke teman yang ada di sampingnya. Ini kita coret, hasilnya menjadi 10. Karena yang 10 teman yang di sampingnya sudah dipinjam, jadi berapa? 9. Kita tulis lagi di atas 9. 10 kurangi 5. Hasilnya adalah 5. Sekarang 9 kurangi 7. 2. 5 kurangi 4 adalah 1. Hasilnya adalah 125. Sama tidak dengan hasil yang sudah ditentukan pada soalnya, yaitu 125. Berarti pasangan ini sudah benar ya. 600 dikurangi 475, hasilnya adalah 125. Kalau sudah benar, hasil selisihnya bisa kita tarik garisnya. Paham ya anak-anak? Baik, kita akan mencari lagi bilangan yang lain yang ketika dikurangi hasilnya 125. Sekarang anak-anak lihat yang ini. Ini 645 bilangan pertama, bilangan keduanya 520. Sekarang kita lihat dulu bilangan yang paling belakang. Jika 5 dikurangi 0, hasilnya berapa? 5. Nah, kemungkinan ini bisa menghasilkan bilangan 125. Kita coba ya. Kalau hasilnya tidak sesuai, berarti tidak harus ditarik garisnya. Nah, 5 kurangi 0 adalah 5, 4 kurangi 2, 2, 6 kurangi 5, 1. Berarti ini sudah sesuai ya, hasilnya sama. Nah, berarti bisa kita tarik garis, yaitu bilangan 645 dikurangi 520. Nah, untuk bilangan selanjutnya, silahkan Ananda cari bilangan yang bisa menghasilkan selisihnya yaitu 125. Ya, untuk nomor 1 boleh Ananda lanjutkan. Bila Ananda sudah mengerjakan latihan bagian 1, sekarang kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Di sini ada lingkarilah 2 bilangan yang memiliki selisih yang sudah ditentukan. Nah, misalnya kita akan mengerjakan latihan bersama ya. Pada bagian A, hasilnya itu adalah yang bercetak tebal 54. Berarti kita akan mencari pasangan 2 bilangan yang hasilnya adalah 54. Bisa kita lihat dulu bilangan yang paling akhir. Jika dikurangi berarti harus menjadi 4. 6 kurangi 2 itu bisa jadi 4 ya. Coba yang ini juga sama. Tapi sekarang kita lihat yang tengahnya. 5 kurangi 1 itu 4. Sedangkan di sini adalah 5. Nah, sekarang kita akan coba. Berarti kemungkinannya adalah 156 dengan 122. Kita akan mencoba untuk menghitungnya dengan pengurangan. Nah, Ananda boleh kembali menuliskan dengan cara pengurangan bersusun. 6 kurangi 2, 4. 5 kurangi 0, 5 ya. 1 kurangi 1, 0. Kalau hasilnya 0 tidak harus ditulis. Hasilnya adalah 54. Betul, di sini
hasil selisihnya adalah 54. Berarti dua bilangan ini sudah betul ya. 156 dikurangi 122. Kalau sudah sesuai dengan hasil jawabannya, berarti bisa kita lingkari. Paham ya, anak-anak? Selanjutnya yang B. Di sini hasilnya adalah 68. Berarti kita harus mencari dua bilangan yang hasilnya 68. Anak-anak, lihat pada bagian B. Kita kembali akan mengerjakan latihan secara bersama ya. Hasilnya, hasil selisih itu 68. Berarti kita harus mencari pasangan 22 bilangan yang hasilnya 68. Berarti bilangan pertama di sini yang paling besar adalah 300. Nah, berarti kita harus mencari yang hasilnya adalah 68. Ya. Misalnya Ustazah akan mencoba bilangan yang 300 dengan 232. Nanti bila hasilnya tidak sesuai, berarti kita akan menghitungnya dengan 300 dikurangi 132. Kita akan coba dulu ya. 300 dikurangi 232. Nah, ini sudah ditulis menggunakan pengurangan bersusun pendek. Ingat ya, caranya sama seperti pada tadi kita pertama mengerjakan ketika ada dua bilangan, nolnya ada 2. Berarti yang dipinjam itu harus yang tengah dulu pada bilangan yang pertama. Kita akan meminjam. Nah, berarti ini menjadi 10. Ini 3-nya sudah dipinjam 1. Berarti hasilnya menjadi 2. 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, kalau sudah dirubah, baru kita bisa melakukan pengurangan. Karena 0 kurangi 2 tidak bisa ya, berarti kita harus meminjam ke teman yang ada di sampingnya. Teman yang ada di sampingnya sudah tidak lagi 0, tapi menjadi 10. Berarti kita pinjam 1 di sini menjadi 10. Teman yang ada di sampingnya dipinjam 1, 10-nya jadi 9. Kita tulis di atasnya 9. 10 kurangi 2, 8. 9 kurangi 3, 6. 2 kurangi 2, 0 ya, tidak harus ditulis. Jadi hasilnya adalah 68. Sama tidak dengan yang ditanyakan atau yang sudah ditentukan hasilnya? Betul ya? Berarti 300 dikurangi 238, itu hasilnya adalah 68. Ini dua bilangan yang kita lingkari. Nah, selanjutnya untuk bagian C, D, E, F, silakan boleh Ananda lanjutkan untuk mengerjakan secara mandiri, menambah pemahaman. Bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama Ustazah ya. Sekarang, bila Ananda sudah mengerjakan kembali bagian kedua, kita akan melanjutkan pada soal nomor 3 di bagian ketiga, yaitu kita akan menentukan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Misalnya di sini ada bilangan, pada bilangan nomor A, di sini hasilnya adalah 112. Berarti kita akan mencari bilangan pertama dan keduanya, hasil selisihnya harus menjadi 112. Ingat tadi kata kuncinya yang sudah Ustazah jelaskan di halaman 112, bila hasilnya sudah diketahui, kita mencari bilangan pertama, maka bilangan pertamanya harus lebih besar dibandingkan bilangan yang sudah diketahui. Berarti kalau di sini sudah diketahui 112, kita bisa menentukan bilangannya sendiri. Berarti harus lebih besar dari, misalnya boleh 285 ya. Misalnya kita tulis dulu di kotak yang pertama 285. Nah, berarti kita kalau sudah diketahui bilangan pertama atau A-nya, kita akan mencari yang B. Ini yang A dan B. Kita bisa melakukan pengurangan bersusun pendek. Ingat yang A-nya 285. Ini yang bilangan A. Sedangkan hasil yang sudah diketahui 112. Kita bisa melakukan dengan cara pengurangan. Ini adalah hasil. Berarti kita akan mencari yang bilangan B-nya. Bisa kita kurangi. Ingat ya, atasnya bilangan pertama harus lebih besar. 5 kurangi 2, 3. 8 kurangi 1,
7. 2 kurangi 1, 1. Nah, bisa kita tentukan. Berarti bilangan B-nya adalah 173. Bilangan yang B ini bisa kita tulis juga pada kotak yang kosong. Jadi 285 dikurangi 173 hasilnya adalah 112. Anak-anak juga boleh langsung mengerjakannya atau mengisi ulang di kotak yang tersedia di buku. Berarti di sini 285 dikurangi 173. Ya. 285 dikurangi 173 hasilnya 112. Nah, jadi untuk selanjutnya Ananda boleh mengerjakan pada nomor 3 bagian B, D, dan F. Anandaku yang soleh dan solehah, sekarang anak-anak boleh kembali melanjutkan mengerjakan latihan pada halaman 137. Di halaman 137, di sini juga masih berkaitan dengan pengurangan dua bilangan yang hasilnya sudah ditentukan, tetapi kali ini dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi di sini ada soal. Nah, Pak Guru membeli, soal ceritanya Pak Guru membeli sejumlah bibit tanaman untuk ditanam di perkarangan sekolah. Bibit yang berhasil tumbuh dengan baik ada sebanyak 86 buah. Beberapa kemungkinan total bibit dan banyak bibit yang gagal tumbuh dapat dituliskan seperti pada tabel. Nah, anak-anak bisa lihat di buku paket ya, halaman 137. Nah, di sini ada tabel seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang Ustazah juga sudah menuliskan ulang. Di sini ada bibit yang tumbuh. Tadi sudah Ustazah lingkari, yaitu berarti hasilnya harus menjadi 86. Berarti kita akan menentukan bilangan pertama untuk mengetahui jumlah seluruh bibit dengan bibit yang gagal tumbuh. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sama dengan latihan seperti tadi ya, menentukan bilangan A dan B, sedangkan hasilnya sudah diketahui yaitu 86. Kata kuncinya berarti bilangan pertama itu harus lebih besar dibandingkan bilangan kedua. Bisa kita menentukan bilangan pertamanya berapa? Berarti harus lebih besar dari hasilnya 86. Misalnya Ustazah tulis ya, 376. Nah, berarti cara menghitungnya tinggal jumlah seluruh bibit dikurangi bibit yang tumbuh. Nah, tinggal kita melakukan pengurangan pendek seperti ini. Sekarang anak-anak, 376 dikurangi 86 ya, yang hasilnya kita coba akan mengurangi. Ini sudah ditentukan untuk bilangan yang A-nya. 6 kurangi 6, 0. 7 kurangi 8, tidak bisa ya, harus kita pinjam 1. Ini menjadi 17. 3-nya tadi sudah dikurangi 1 jadi 2. 17 kurangi 8, 9. 2-nya tidak ada temannya, langsung turun ya. 290. Berarti bisa kita tentukan bilangan B-nya atau yang menentukan bibit yang gagal tumbuhnya ada berapa? 290. Kita langsung isi pada kotak atau tabel yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya Ananda boleh mengerjakan 4 tabel berikutnya ke bawah dengan menentukan kemungkinan bilangan yang ketika dikurangi hasilnya harus menjadi 86, yaitu mencari jumlah seluruh bibit dengan bibit yang gagal tumbuh. Paham ya? Baik, belum ada yang dipahami, boleh kembali ditanyakan sama ustazahnya di setiap kelasnya. Selalu semangat anak-anak, insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga pemahaman dalam memahami pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.